Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mata pembelajaran fikih dengan materi tentang hakim. Adapun anggota kelompok kami yaitu Mustaghfirah, Maharani Salsabila, Nurhayati, Rania Fatihah, Nurul Maghfirah, dan Kaila Syafiqah. Baik, kami akan memaparkan materi kami yaitu tentang hakim. Pengertian hakim secara bahasa, hakim berarti orang yang bijaksana. Sedangkan secara istilah, hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah dan yang memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil. Syarat-syarat hakim. Seorang hakim harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, Islam, karena hukum Islam tidak bisa diserahkan kepada non-muslim. Yang kedua, akil balik, mampu membedakan yang benar dan salah. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima, adil, berpegang pada kebenaran dan kejujuran. Yang keenam, laki-laki. Yang ketujuh, memahami Al-Quran dan hadis. Yang kedelapan, mengetahui ijma ulama dan perbedaan tradisi umat. Yang kesembilan, harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Macam-macam hakim dan konsekuensinya. Hakim adil, memutuskan perkara dengan kejujuran dan kebenaran, berpahala besar, dimuliakan oleh Allah. Contohnya, hakim adil, menegakkan hukum Allah tanpa pandang bulu. Hakim zalim, hakim yang zalim akan mendapatkan balasan yang buruk, di mana ia akan distatuskan sebagai penghuni neraka. Contoh hukum hakim zalim, seorang hakim membebaskan terdakwa korupsi karena diberi uang sogokan. Tata cara menentukan hukuman. 1. Pendakwa atau penuduh diberi waktu menyampaikan tuduhan sampai selesai tanpa dipotong. 2. Terdakwa atau yang dituduh harus mendengarkan dengan baik agar tahu isi tuduhan. 3. Hakim tidak boleh bertanya saat dakwaan disampaikan, supaya tidak memengaruhi suasana sidang. 4. Setelah pendakwa selesai, hakim boleh bertanya untuk memastikan kebenaran tuduhan. 5. Tuduhan harus disertai bukti-bukti yang sah. 6. Terdakwa menolak tuduhan, ia boleh bersumpah bahwa tuduhan itu salah. 7. Bila pendakwa memiliki bukti kuat, hakim memutus sesuai tuduhan, walau terdakwa menyangkal. 8. Tetapi, jika terdakwa berhasil membantah bukti pendakwa, hakim harus menerima sumpah terdakwa dan menyatakannya benar. Kemudian, yang perlu diperhatikan juga bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut, yaitu saat marah, saat lapar, saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga atau begadang, saat sedih, saat sangat gembira, saat sakit, saat ngantuk, saat sedang menolak keburukan yang tertimpa padanya, saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin. Keadaan inilah yang dapat menyebabkan ijtihad hukum tidak maksimal. Karenanya, hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan-keadaan tersebut. Adapun pengertian ijtihad, upaya sungguh-sungguh seorang ulama atau mujtahid untuk menetapkan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuannya secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Kedudukan hakim wanita. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak membolehkan wanita menjadi hakim dalam urusan apapun, karena mereka menilai tugas hakim membutuhkan kepemimpinan publik wilayah ammah yang diemban laki-laki. Mazhab Hanafi membolehkan wanita menjadi hakim hanya dalam perkara perdata, muamalah, bukan dalam urusan pidana berat, hak dan kisos. Ibnu Jari At-Tabari membolehkan wanita menjadi hakim dalam semua perkara, karena wanita juga boleh berfatwa dan memberikan keputusan hukum. Di Indonesia, wanita diperbolehkan menjadi hakim di semua bidang peradilan sesuai prinsip kesetaraan dan kemampuan, bukan jenis kelamin. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu hakim
penegak keadilan yang wajib memutus perkara dengan ilmu, kejujuran, dan ketakwaan sesuai hukum Islam tanpa memihak siapapun. Dan masalah tentang hakim wanita, selama wanita itu berilmu, adil, dan amanah, ia boleh menjadi hakim seperti halnya